Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi rasional, khususnya mencari domain dan range bagi sebuah fungsi rasional. Dari buku paket Matematika Tingkat Lanjut SMA kelas 11, halaman 274 sampai dengan 277 ya. Untuk pembahasan materi yang lebih lengkap dan pembahasan soal-soalnya, nanti silakan adik-adik cermati di playlist. Baik, kita langsung saja. Kita telah mempelajari fungsi linear dan fungsi kuadrat di kelas 10. Nah, pada subbab ini kita akan belajar fungsi aljabar lainnya, yaitu fungsi rasional dan fungsi akar ya. Baik, sekarang kita masuk ke fungsi rasional. Untuk memahami konsep fungsi rasional, perhatikanlah ilustrasi permasalahan berikut. Petrus akan membuat kandang berbentuk persegi panjang dengan luas 425 meter persegi untuk ayam peliharaannya. Kandang tersebut akan dipagari dengan kawat harmonika dan akan dipasang pintu dengan lebar 1 meter seperti pada gambar 5.27 ya. Jadi di sini ada pagar terbuat dari kawat harmonika, lalu di sini ada pintu ya dengan lebar daun pintu sama dengan 1 meter ya, punya gambaran ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk memodelkan permasalahan tersebut, kita dapat memperhatikan penjelasan berikut ini. Jadi yang pertama, kandang ayam yang akan dibuat itu berbentuk persegi panjang dengan luas 425 meter persegi. Nah, karena di sini yang diketahui adalah luas kandang, berarti kan luas persegi panjang. Maka langkah awal yang dilakukan adalah memodelkan permasalahan tersebut dengan menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu untuk menentukan hubungan antara panjang dan lebar dari kandang tersebut. Rumus luas persegi panjang, L sama dengan panjang kali lebar, ya kan? Jadi L besar itu sama dengan P kali L. Nah, sehingga L atau lebar itu sama dengan luas dibagi panjang, berarti 425 dibagi dengan P. Nah, selanjutnya pemasangan kawat harmonika itu merupakan permasalahan keliling. Sehingga di sini keliling persegi panjang dapat kita nyatakan bisa sebagai fungsi terhadap variabel P atau boleh juga terhadap variabel L ya. Jadi nanti di sini kita bisa mencari K sebagai fungsi P ya atau K sebagai fungsi L. Nah, kalau di buku ini kebetulan kita akan mencari K sebagai fungsi P. Ya, di sini KB sama dengan L plus 2P min 1. Nah, asalnya dari mana? Coba perhatikan. Panjang kawat yang dibutuhkan dari sini ke sini. Ya, ini kita misalkan sama dengan P. Kemudian dari sini ke sini. Berarti kita misalkan sama dengan L. Nah, dari sini ke sini berarti ini menjadi P dikurang 1. Nah, dari mana P dikurang 1? Coba perhatikan lagi. Panjang sisi yang ini itu logikanya akan sama dengan panjang sisi yang ini, yaitu P. Nah, berhubung di sini ada daun pintu, yang lebar daun pintu ini diketahui 1 meter, maka dari sini ke sini panjangnya adalah P dikurangi 1. Gitu ya. Sehingga panjang total kawat yang dibutuhkan, nah ini tinggal dijumlahkan. Jadi nanti P ditambah L ditambah P dikurang 1. Ya, kita tulis di sini. K sama dengan P ditambah L ditambah P min 1. Nah, P ditambah P sama dengan 2P, berarti 2P ditambah L dikurang 1. Loh, kan sama. Ya, ini hanya dibalik. L plus 2P min 1. Kalau yang di sini 2P plus L min 1. Ya, ini sama. Nah, selanjutnya karena kita mau mencari K sebagai fungsi P, maka L, ya, ini bisa kita substitusikan dengan yang ini tadi 425 per P. Jadi kita masukkan ke sini 425 per P sebagai pengganti dari L ditambah 2P ya, tinggal tulis ulang kemudian dikurang 1. Lalu ini tinggal kita samakan penyebutnya ya, kebetulan di sini penyebutnya adalah P. Ya sudah, berarti 425 ditambah 2P kali P berarti 2P kuadrat dikurangi 1 kali P berarti dikurangi P per P. Nah, ini adalah K keliling ya sebagai fungsi P, sebagai fungsi dari panjang.
Nah, fungsi KP tersebut itu merupakan contoh fungsi rasional. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan fungsi rasional? Jadi fungsi rasional ya itu dapat kita ungkapkan sebagai hasil bagi dari dua fungsi polinomial. Ya, materi fungsi polinomial ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya ya. Jadi prinsipnya di sini ada polinomial pembilang, lalu di sini adalah polinomial penyebut. Maka KP ini merupakan fungsi rasional. Secara umum, fungsi rasional dapat didefinisikan sebagai berikut. Ya, kita punya definisi 5.3. Jadi jika Px dan Qx adalah fungsi polinomial dan Fx sama dengan Px per Qx, dengan Qx tidak boleh sama dengan 0, maka Fx merupakan fungsi rasional ya. Syarat ini penting. Jadi polinomial penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena bilangan dibagi 0 tidak terdefinisi. Sehingga di sini harus dibatasi ya. Syaratnya ya atau pembatasannya adalah Qx tidak boleh sama dengan 0. Ini nanti terkait dengan bagaimana cara menentukan domain bagi fungsi fx ya syarat ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Catatan. Jadi selain yang telah dideskripsikan pada definisi 5.3, kita asumsikan juga bahwa Px dan Qx tidak memiliki faktor persekutuan. Ini saya tulis lagi. Jadi kalau Fx itu sama dengan Px per Qx. Nah, kalau Px ini kita faktorkan, kemudian Qx ini kita faktorkan, maka tidak boleh ada faktor yang sama yang kita sebut sebagai faktor persekutuan dari Px dan Qx gitu ya. Nah, daerah asal dari fungsi rasional itu mencakup himpunan bilangan real yang tidak menyebabkan penyebut bernilai 0. Jadi dengan kata lain begini, semua nilai X itu merupakan anggota himpunan penyelesaian dari domain bagi fungsi fx, kecuali kalau X tersebut menyebabkan penyebutnya bernilai 0 gitu ya. Nah, daerah asal sering disebut sebagai domain. Selanjutnya cara menentukan daerah asal dan daerah hasil. Jadi kalau daerah hasil itu kita sebut sebagai range. Dari fungsi rasional dapat kita lihat pada contoh 5.13. Menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi rasional. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi fx sama dengan 1 per x min 1. Berarti px-nya adalah 1 ya, polinomial berderajat 0 ya. Kemudian kalau x min 1 ini adalah Qx ya, polinomial berderajat 1. Alternatif penyelesaian, daerah asal fungsi rasional f adalah himpunan semua bilangan real yang tidak membuat penyebutnya sama dengan 0. Nah, sehingga untuk menentukan daerah asal dari fungsi fx, hal pertama yang justru kita lakukan adalah menemukan terlebih dahulu pembuat 0 dari fungsi x min 1. Ya, ini adalah fungsi Qx, polinomial penyebut. Sehingga di sini x min 1 langsung kita buat sama dengan 0, maka ketemulah x sama dengan 1. Ya, apa artinya? Artinya adalah x sama dengan 1 itu merupakan pembuat 0 dari polinomial Qx. Nah, karena pembuat 0 dari fungsi x min 1 adalah 1, nah maka daerah asal atau domain dari fungsi rasional f adalah himpunan semua bilangan real kecuali 1, atau dapat ditulis df sama dengan himpunan x, di mana x tidak boleh sama dengan 1, x elemen bilangan real. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari atau menentukan daerah hasil dari fungsi fx ya. Ingat, untuk menentukan daerah hasil atau range ya bagi sebuah fungsi berarti sama saja dengan mencari daerah asal atau domain bagi inverse dari fungsi tersebut. Berarti domain dari f inverse ini adalah range dari fungsi fx gitu. Nah, untuk mencari domain dari fungsi f inverse berarti kita tentukan dulu bentuk x sama dengan sekian.
Jadi kalau fx itu kan y sama dengan sekian. Fx ya itu identik dengan y sama dengan sekian-sekian x. Lah kalau f inverse x ya itu identik dengan x sama dengan sekian-sekian y. Nah, cara mencarinya sudah ada di sini ya. Pertama kita tulis y sama dengan 1 per x min 1. Ini fx-nya. Fx kita ganti dengan y. Kemudian kita selesaikan untuk x. Nah, ini ya. Jadi nanti y sama dengan 1 per x min 1. Lalu ini dikali silang. Gitu ya. Y kali x min 1 sama dengan 1. Langkah selanjutnya ini dikali masuk. Nah, y kali x. Lalu di sini y kali min 1. Maka nanti kita akan dapatkan x kali y dikurangi y sama dengan 1. Selanjutnya karena kita mau mencari bentuk x sama dengan sekian ya, maka yang tidak ada x-nya itu kita pindah ke ruas kanan. Yang ada x-nya ya kita kelompokkan di ruas kiri. Berarti nanti xy itu sama dengan y plus 1 yang semula negatif y pindah ruas jadinya plus y. Oke, maka x sama dengan y plus 1 dibagi dengan y. Nah, kalau sudah ketemu bentuk x sama dengan sekian, ya, jadi x sama dengan y plus 1 per y. Nah, maka selanjutnya kita tinggal cari domainnya. Ya, domain bagi fungsi x sama dengan y plus 1 per y itu adalah y elemen bilangan real kecuali y sama dengan 0. Ya, jadi polinomial penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini diistilahkan x sama dengan y plus 1 per y tidak terdefinisi ketika y sama dengan 0. Jadi y-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, maka daerah hasil dari fungsi fx atau range bagi fungsi fx sama dengan 1 per x min 1 adalah rf ya sama dengan himpunan y di mana y tidak boleh sama dengan 0 dan y merupakan elemen bilangan real gitu ya. Oke, supaya semakin paham kita akan mengerjakan soal mari mencoba. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi gx sama dengan sekian ya 4x kuadrat per x kuadrat min 1. Baik, kita akan cari domainnya terlebih dahulu. Kita akan tentukan daerah asalnya terlebih dahulu ya. Untuk mencari domain berarti kalau di sini px-nya itu adalah 4x kuadrat, lalu qx-nya itu adalah x kuadrat min 1, maka qx ya, ini kita sama dengankan dengan 0. Nah, nanti kita cari x yang memenuhi itu berapa. Berarti di sini x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0, maka di sini x plus 1 kali x min 1 sama dengan 0. Berarti x plus 1 sama dengan 0, x min 1 sama dengan 0. Sehingga x yang memenuhi adalah min 1, kemudian yang di sini x sama dengan 1. Nah, apa artinya? Artinya ketika x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 1 menyebabkan gx ini tidak terdefinisi. Kenapa kok tidak terdefinisi? Karena ketika x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 1, qx bernilai 0. Nah, sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa domain bagi fungsi gx itu adalah himpunan x di mana x tidak boleh bernilai sama dengan negatif 1. Kemudian x juga tidak boleh bernilai sama dengan 1. Nah, selain min 1 dan 1 semuanya merupakan daerah asal bagi fungsi gx. Sehingga di sini kita tambahkan x merupakan elemen bilangan real gitu ya. Paham ya Dek ya? Baik. Selanjutnya kita akan mencari range, mencari daerah hasil. Nah, untuk mencari range berarti kita akan cari inverse dari gx. Berarti kita akan menentukan bentuk x sama dengan sekian ya. Yang pertama y sama dengan sekian dulu. Berarti y sama dengan 4x kuadrat dibagi x kuadrat min 1. Jadi gx ya itu kita ganti dengan y. Nah, kemudian ini kita kali silang. Berarti y
kali X kuadrat dikurang 1 sama dengan 4X kuadrat. Lalu ini kita kali masuk. Nah, seperti ini. Maka kita akan dapatkan Y kali X kuadrat dikurangi Y sama dengan 4X kuadrat. Ya, yang ada X-nya kita jadikan 1 di ruas kiri. Yang tidak ada X-nya kita pindah di ruas kanan. Berarti di sini kita akan dapatkan Y kali X kuadrat dikurangi 4X kuadrat sama dengan Y. X kuadratnya bisa kita keluarkan menjadi X kuadrat kali dalam kurung Y min 4. Ya, ini kalau kita kali masuk akan kembali ke bentuk atasnya, akan kembali ke bentuk semula. Ini sama dengan Y. Nah, sehingga X kuadrat sama dengan Y dibagi Y min 4. Ya, sehingga X sama dengan plus minus akar Y dibagi Y min 4. Nah, bentuk X sama dengan sekian ini sudah ketemu. Ya. Nah, selanjutnya kita cari domainnya. Domain bagi fungsi X sama dengan plus minus akar Y per Y min 4. Yang pertama, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi Y min 4 tidak boleh sama dengan 0. Maka Y tidak boleh sama dengan 4. Ya. Lalu ini kita gambarkan garis bilangannya. Jadi di sini 4 ya, kemudian ini bulatan kosong. Ya, artinya nanti Y yang memenuhi itu adalah lebih besar dibandingkan dengan 4 atau kurang dari 4. 4-nya tidak ikut ya, 4-nya tidak memenuhi. Itu yang pertama. Kemudian di sini adalah fungsi dalam bentuk akar. Nah, kalau dalam bentuk akar, ya ini akar kuadrat, maka yang terletak di bawahnya tanda akar ini tidak boleh bertanda negatif. Ya, berarti harus lebih dari atau minimal sama dengan 0. Nah, secara matematis bisa kita tulis Y per Y min 4 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ketemulah dengan bentuk pertidaksamaan ya. Nah, untuk mencari penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan ya, maka kita cari dulu pembuat nolnya sambil kita gambarkan garis bilangannya ya. Yang pertama pembuat nolnya adalah Y sama dengan 0. Ya, ini Y sama dengan 0. Langsung kita gambar di sini. Y sama dengan 0. Di sini bulatannya penuh ya, karena lebih dari atau sama dengan, ada tanda sama dengan. Kemudian pembuat 0 selanjutnya adalah Y min 4 ya. Ini kita buat sama dengan 0. Berarti nanti Y sama dengan 4. Nah, ini bulatannya juga penuh. Ya, di sini 4. Atau kalau mau gerak lambat berarti Y sama dengan 0. Kemudian Y min 4 ini kita buat sama dengan 0. Maka Y sama dengan 4. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita uji titik. Ya. Nah, berhubung di sini 0-nya itu sudah terpakai, maka kita bisa gunakan sembarang nilai yang mana lebih dari 4 ya, misalkan 10. Nah, 10 dibagi 10 min 4 berarti 10 dibagi 6, tandanya adalah positif ya. Berarti kalau di sini positif otomatis di sini negatif, di sini positif. Yang kita butuhkan itu yang positif, ini kan lebih dari atau sama dengan 0 ya. Berarti nanti yang memenuhi itu yang ini dan yang ini. Nah, selanjutnya kita iris, gitu ya. Maka nanti irisannya ini kita iris. Nah, seperti ini. Ini kalau kita perpanjang, mungkin ini saya hapus dulu ya. Nah, ini kalau kita perpanjang, nah kan seperti ini. Berarti nanti irisannya, ini saya perpanjang juga ya. Nah, irisannya itu yang ini. Ini irisannya. Loh, ini kan beririsan. Ya. Kemudian yang ini. Nah, ini irisannya ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, atau langsung aja ya, range bagi fungsi Gx itu adalah himpunan Y di mana Y kurang dari ya, kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian Y lebih dari 4 ya. Jadi kalau di sini ada bulatan kosong,
kemudian di sini ada bulatan penuh, yang menang itu adalah yang bulatan kosong, ya, bukan yang bulatan penuh. Berarti di sini bukan lebih dari atau sama dengan, melainkan hanya lebih dari saja, yaitu Y lebih dari 4. Kemudian jangan lupa di sini ditambahkan Y elemen bilangan real. Nah, ini adalah range-nya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, di video selanjutnya kita akan belajar tentang asimtot datar dan asimtot tegak ya bagi sebuah fungsi rasional. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.